Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan materi, yaitu lesson 4 yang berjudul tentang Ethereum. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninda Asmawati dengan NIM E1E124012. Saya berasal dari Universitas Haloleo, program studi Teknik Informatika. Oke, langsung saja kita ke tahap introduction-nya, pengenalannya terlebih dahulu. Oke. Percepat saja. Oke, di sini ada tujuan, dan di mana di sini terdapat 4 tujuannya. Yang di mana di sini kita akan menjelaskan Ethereum dan konsepnya. Terus di sini juga kita akan di sini juga ada tata cara install Git dan Gnex di komputer kita. Dan juga yang ketiga sini kita juga akan gunakan MetaMask dan dia akan menghubungkan dengan Gnex. Nah, terus di sini ada install dan gunakan Mix Wallet. Nah, oke, langsung saja kita ke tahap materinya. Kita masuk ke Ethereum and its concepts. Nah, di sini ada Ethereum, yang di mana di sini terdapat penjelasannya, yaitu Ethereum itu adalah platform yang terdesentralisasi yang menjalankan kontrak pintar tanpa gangguan penipuan dan campur tangan pihak ketiga, serta memiliki mata uang kripto sendiri yang disebut dengan Ether. Nah, nah, di sini juga ada beberapa eh, Ethereum, ada bagian-bagiannya itu ada ada DAO, ada ada DAO yaitu yang disebut dengan pisau, ada smart contract yaitu ada kontrak cerdas. Terus di sini ada currency issuance yang dimana dia itu adalah penerbitan mata uang. Oke, kita masuk ke bagian di sini terdapat fitur Ethereum yang dimana di sini terdapat pola gambar yang dimana di sini ada yang security, yaitu dia diamankan. Terus di sini ada community support yang dimana dia itu adalah dukungan komunitas. Terus di sini ada corporate friendly yang dimana dia adalah rumah perusahaan. Dan di sini juga ada asset issuance yang dimana dia adalah penerbitan sebuah aset. Di sini ada yang cepat dan di sini juga ada uncensored di mana dia yaitu tanpa sensor. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke gas in Ethereum. Nah, di sini ada penjelasan gas in Ethereum, yaitu yang di mana gas ada di sini gasnya itu adalah blok fundamental dari ekosistem Ethereum yang dibayarkan untuk setiap operasi yang dilakukan pada blockchain Ethereum. Nah, lanjut. Di sini juga eh, yang di mana ini juga adalah bahan bakar kripto untuk Ethereum, yang di mana ini dapat dianggap sebagai biaya transaksi yang harus dibayarkan ketika satu pihak itu mengirimkan Ether ke pihak lain. Gitu kan. Nah, masuk di sini ada eh, tata cara pengirimannya, yang di mana ada dari Ethereum itu melalui smart contract yang dikirim ke pusat yang lainnya. Dan di sini juga ada gambar transaksinya.
Nah, di sini terdapat ada dua, ada gas price dan yaitu harga gasnya dan gas limit yaitu batas gasnya. Kayak yang di mana di sini terdapat batasan bahan bakar, yaitu ada harga bahan bakar juga. Di sini ada transaksi yang dimana untuk memanggil do, fungsi Dumet. Yang di sini ada gas limit dan juga ada gas price. Yang dimana gas limitnya itu terdiri dari 20 itu batas gasnya yaitu gas limit. Terus gas price itu harga gasnya itu terdiri dari angka 300. Yang dimana di sini terdapat dalam kotak ada jaringan dan fungsi Dumetnya menjelaskan. Di sini juga terdapat biaya dari 3 bensin yang membutuhkan 5 gas yang akan berkembang biak dengan membutuhkan 5 gas. Dan juga di sini ada EQ yang dimana dia membutuhkan 3 bensin. Jadi hitungan dari dalam fungsi domain ini maka dia membutuhkan sebesar 14 bahan bakar. Oke, ini ada transaksinya ketika sudah melakukan. Kita masuk ke Ether. Nah, di sini Ether, kita masuk ke Ether. Di sini ada penjelasan Ether, yang di mana di sini Ether adalah elemen penting yang dibutuhkan untuk mengoperasikan platform Ethereum. Yang di mana di sini ada di bawahnya juga yaitu insentif yang dibayarkan oleh klien platform untuk menjalankan operasi yang diminta. Nah, lanjut di sini ada penjelasan selanjutnya, di mana hal ini juga memastikan bahwa para pengembang menulis kode yang bebas dari kesalahan karena kode yang tidak perlu itu akan meningkatkan biaya dan bahan bakar kripto. Di sini juga ada bahan bakar kripto untuk jaringan Ethereum. Nah, ini bentuk logo Bitcoin dan Ethereum. Ini di sini ada penjelasan tentang perbedaan dari Bitcoin, logo Bitcoin tadi dan Ethereum-nya, yang di mana pada tabel sebelah kiri ini, di sini Bitcoin, yang di mana dia menggunakan algoritma khas, yaitu algoritma khas aman, yaitu SHA-256. Sedangkan pada Ethereum, dia menggunakan algoritma ETHAS. Dan lanjut pada Bitcoin, dia itu digunakan untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan pada Ethereum, dia itu digunakan untuk membuat aplikasi yang terdesentralisasi. Nah, lanjut pada Bitcoin itu, saat ini harga Bitcoin itu sekitar $3.500. Sedangkan pada Ethereum saat ini tuh harganya mencapai $100. Nah, lanjut di sini juga terdapat perbedaan bahwa Bitcoin itu mata uang yang diciptakan untuk bersaing dengan emas dan mata uang datar. Sedangkan pada Ethereum, token yang dibuat untuk yaitu dia adalah token yang dibuat untuk memfasilitasi kontrak pintar. Sini. Nah, kontrak pintarnya. Sedangkan eh, pada Bitcoin dia memiliki kecepatan transaksi yang diukur dalam hitungan menit. Sedangkan pada Ethereum dia itu kecepatan transaksi yang diukur dalam hitungan detik. Jadi kita masuk ke Ethereum Virtual Machine.
Hmm. Nah, di sini adalah dompet Ethereum, yang di mana di sini adalah tempat untuk menyimpan Ethereum dengan aman, yang disebut dengan satu dompet. Nah, teman-teman bisa dapat melihat jenis-jenis dompetnya. Di sini ada desktop wallet, ada paper wallet, ada mobile wallet, dan hardware wallet, jenis-jenis dompetnya. Oke, next. Oke, di sini ada sedikit penjelasan tentang Ethereum Virtual Machine-nya, yang di mana Ethereum Virtual Machine ini adalah mesin yang mengeksekusi kode terjemahan, yaitu kontrak pintar yang dikompilasi menjadi bytecode yang dapat dibaca dan dieksekusi oleh FVM. Nah, di sini juga bahwa Ethereum itu memiliki bahasa pemrograman sendiri yang dikenal sebagai EVM bytecode. Nah, lan- lanjut. Di sini dia juga pada Ethereum virtual machine ini menggunakan serangkaian instruksi yang disebut opcode untuk mengeksekusi tugas-tugas tertentu. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, terdapat data, value, ada distribution network, value, dan data. Dan terdapat ada file 5 ETH, ada EVM, wallet, ada networknya, wallet dan receives 5 ETH. Nah, lanjut di sini ada bahasa yang digunakan untuk Ethereum. Di sini kontrak yang dikomplikasi menjadi bytecode EVM dan diunggah ke Ethereum blockchain untuk dieksekusi. Yang dimana di sini terdapat beberapa bahasanya, ada Solidity, LL, Hyper, Serpent, Muten, dan Julia. Jadi kita masuk ke type of Ethereum accounts. Accounts. Nah, di sini akun yang dimiliki pihak eksternal yaitu EOE, EOA, yang di mana dia itu adalah akun yang dikendalikan oleh kunci pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengirim ether dan pesan dari akun tersebut. Nah, di sini terdapat gambar yang di mana ada, ada gambarnya di sini bahwa sini ada sumber edah dan perempuan ini yang ingin mengirimkan transaksi. Dia mengirim transaksinya itu ke EDA tujuan, jadi dia akan memperbarui blockchain-nya, lalu mengirimkan ke Ethereum, dan pada bagian bawahnya ini transaksi keduanya, dia akan jalankan kode dan akan memperbarui blockchain-nya. Dan terdapat dua caranya. Oke, ini masuk ke di sini dia ada langkah-langkahnya. Yang pertama, di situ ia memiliki saldo Ether, terus yang kedua dia dapat mengirim transaksi, terus yang ketiga dia dikendalikan oleh input pribadi, terus yang keempat di sini tidak memiliki kode terkait. Lanjut ke smart contract. Nah, di sini tuh smart contract sm- eh smart contract itu adalah kode yang berjalan di atas blockchain, yang dimana kontrak ini bisa berisi seperangkat aturan yang harus disepakati oleh node agar mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini juga terdapat beberapa langkah-langkahnya, yang dimana yang pertama ia memiliki saldo Ether,
Yang kedua, dia memiliki kode yang terkait. Yang ketiga, di sini ada hal yang dipicu oleh suatu transaksi atau pesan. Lanjut, yang pada keempat ini, ia melakukan operasi dengan kompleksitas sembarang. Lanjut. Nah, di sini, nah, di sini terdapat balok-baloknya bahwa di sini tuh ada bentuk yang desentralisasi yang paling sederhana. Lalu dia akan menyediakan penegakan perjanjian otomatis. Lalu juga ada untuk mengubah kewajiban hukum menjadi proses otomatis. Yang paling bawah ini dia menurunkan biaya transaksinya. Lalu di sebelah kiri saya ini ada juga untuk memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan juga dia akan menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga. Oke, kita masuk ke karakteristik kontrak kerja kontrak kontrak cerdasnya. Di sini terdapat beberapa em, kontrak yang diperlihatkan. Oke, di sini ada mensertifikasi diri sendiri yang logo S ini. Terus di sini ada juga tahan tamper. Di sini juga ada penghematan biaya dan juga dia ada juga logo yang eksekusi sendiri. Oke, next. Kita masuk ke proses kontrak kerja yang dimana hentikan dulu. Oke, di sini pada gambar orang ini, di sini ada keterangan bahwa kontrak opsional antara para pihak itu ditulis sebagai kode dalam blockchain, yang di mana individu yang terlibat itu bersifat anonim, tetapi kontrak itu dilakukan melalui buku besar publik. Lanjut di sini ada suatu peristiwa pemicu seperti tanggal kadaluarsa atau harga kesepakatan yang tercapai, dan kontrak itu dieksekusi sesuai dengan kebutuhan yang telah dikodekan. Lanjut di sini juga pada gambar ketiga ada regulator yang dapat menggunakan blockchain untuk memahami aktivitas di pasar sambil tetap menjaga privasi posisi individu. Okay, next, kita ke materi selanjutnya. Di sini ada smart contract example. Nah, di sini ada contohnya, yang dimana di sini terdapat ada seorang perempuan yang menjual rumah, dan di mana dalam kotak ini dia itu terdapat kontrak yang mencocokkan pembeli dengan penjual, dan juga ada kontrak yang menerima aset, lalu dia juga ada kontrak yang mendistribusikan aset, yang di mana orang ini ia yang akan membeli rumah. Nah, pada tahap kedua itu, pada penyelesaiannya itu secara otomatis. Dilanjutkan dengan kepemilikannya itu tidak dapat disangkal, jadi mana akta tanahnya itu bersifat digital, dan dilanjutkan di sini juga ada mata uang yang secara digital. Kita percepat aja. Nah, di sini ada E- EOA, FS, kontrak pintarnya, yang dimana di sini terdapat dua, ada akun milik eksternal dan ada akun kontrak cerdas. Nah, di sini terdapat beberapa. Di sini tuh ada tidak not itu tidak ada tidak sekalipun. Terus pada akun milik eksternal ini juga ada keseimbangannya, ada kode khasnya dan juga ada akar penyimpanannya. Di sini ada sebuah perbandingan ya yang dimaksud. Lanjut pada sebelah kanan sini ada akun kontrak cerdas yang dimana di sini semuanya bentuk kode Python yang dimana
Dia perbandingannya tidak ada sekalipun adanya keseimbangan dan dia juga memiliki kode khas dan adanya juga akar penyimpanan. Yang dimana pada kedua ini sama, tapi cara kerjanya itu berbeda. Oke. Next, di sini lanjut ke Ethereum mining. Nah, di sini ada yaitu penambangan Ethereum yang dimana Ethereum ini menggunakan mekanisme Proof of Work untuk memastikan keamanan algoritma yang digunakan yaitu ETHAS-nya, di mana di sini terdapat beberapa gambar dan juga ada penjelasan langkah-langkahnya. Di sini terdapat Bob yang mencoba mengirimkan ke Alice selama Alice 1 tahun. Dan dilanjut di sebelahnya di sini ada transaksi Bob dan Alice yang digabungkan dengan apa yang terjadi di blok terakhirnya. Lanjut di sini ada gambar, yaitu dia para penambang akan memvalidasi blok tersebut dengan serangkaian instruksi baru. Dan lanjut di sini ada penambang yang akan membuat blok baru dan mendapatkan imbalan atas hal tersebut. Lanjut pada gambar terakhir ini yang dimana NSC itu akan menerima satu ETH-nya itu setelah transaksinya itu divalidasi. Di sini ada penambangan Ethereum yang dimana sini ada transaksi kepada blok yang dimana ada tulisan kode-kode ini, dia yang akan memberikan itu yang di bawah 10 ETH itu nilainya. Di mana pada sebelah kiri ini yaitu dia negara bagian sebelumnya dan pada sebelah kanan dan ini adalah negara bagian berikutnya di mana pada negara bagian sebelumnya ini akan mengirim transaksi ke negara bagian yang berikutnya dan ini adalah kode-kodenya dan jumlah nilai yang ingin dikirim. Oke, kita masuk ke state strong yang dimana di sini terdapat status-status yang disusun menjadi pohon status yang terhubung ke akun dan blok. Di sini juga terdapat Ethereum menyertakan eh, stat state root yang menyimpan hash root dari pohon hash yang mempresentasikan keadaan sistem saat bloknya itu dibuat. Nah, ini contoh bloknya, blok gambar dan akun-akunnya yang dibuat statusnya pada gambar di bawah ini. Oke, next kita masuk ke Ethereum ecosystem. Oke, di sini ada beberapa jenis alat Ethereum-nya. Teman-teman dapat melihatnya di sini ada Get, Genesis, Parity, MetaMask, Mix Wallet, Mix Wallet, Whisper, IPFS, dan Swarm. Swarm. Hmm, lewat-lewat. Di sini ada Gate yang dimana dia itu alat baris perintah yang serbaguna yang menjalankan not Ethereum yang diimplementasikan dalam bahasa Go. Nah, di sini teman-teman bisa melihat eh, apa itu Go Ethereum-nya. Ini ada gambar sini yang sudah di searching dan di mana sini terdapat penjelasan bahwa Go Ethereum itu adalah salah satu dari 3 implementasi asli yang bersama dengan C++ dan Python dari protokol Ethereum, yaitu bahasa pemrogramannya ini ditulis dalam Go yang sepenuhnya open source dan diisensikan di bawah GNU LGP level 3. Nah, di sini terdapat penjelasannya. Teman-teman dapat melihatnya. Oke, next. Nah, lanjut di sini ada Ganesh CLI. Genex. Nah, Genex CLI ini adalah
emulator blockchain yang cepat dan dapat disesuaikan yang memungkinkan untuk melakukan panggilan ke blockchain tanpa menjalankan node Ethereum yang sebenarnya. Nah, nah, di sini terdapat beberapa eh, langkahnya, yaitu ada transaksi yang ditambang secara instan. Terus yang kedua di sini ada tanpa biaya transaksi. Terus yang ketiga ada akun yang dapat didaur ulang, direset dan dibuat ulang dengan jumlah Ether tetap tanpa perlu found seed atau penambangan. Dan di sini juga ada harga gas dan kecepatan penambangannya itu dapat dimodifikasi. Lanjut yang pada terakhir ini ada GUI yang praktis memberi kita gambaran umum tentang peristiwa rantai pengujiannya. Nah, lanjut kita ke di sini ada parity yaitu keseimbangan yang dimana pada klien Ethereum tercepat, teringan dan teraman yang menyediakan infrastruktur inti penting untuk layanan yang cepat dan andal. Nah, di sini ada gambar, ada konsol paritas yang dimana dia eh, menggunakan parity, lalu menghubungkan ke gate, dan gate akan menghubungkan node gate kita, lanjut dia akan menghubungkan ke gate lagi, gate, lanjut dia akan memberikan ke kiri. Setelah menghubungkan gate, dia akan mengkonsol gate-nya, lalu dia akan menghubungkan ke gate selanjutnya. Dari gate selanjutnya, dia akan menghubungkan ke gate selanjutnya ke bawah, dan pada gate bawah ini dia akan melakukan perambahan kabut. Setelah terjadi perambahan kabut, dia akan melakukan parity-nya lagi, dan pada gate yang di atas, dia akan mengirimkan parity-nya itu, dan dan pada paritinya dia akan mengirim ke parity browser dan ya terjadilah jaringan blockchain Ethereum. Oke, di sini di sini ada beberapa penjelasan bahwa parity itu ditulis dalam bahasa Rus dan dia ini juga adalah klien Ethereum yang terintegrasi langsung ke dalam peramban web kita. Nah, lanjut di sini Parity juga berfungsi sebagai peramban GUI Ethereum. Terus di sini juga ada Parity yang menyediakan akses ke beragam fitur Ethereum termasuk DApps. Nah, di sini ada MetaMask, yaitu dia yang mengubah Google Chrome itu menjadi peramban yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima transaksi serta mengambil data dari blockchain-nya. Nah, di sini terdapat gambarnya di sebelah sini. Nah, ini adalah bentuk jaringan blockchain akun MetaMask-nya, yang dimana Priti itu mengirim ke Get, lalu Priti itu meminta MetaMask Mail untuk mengirim Get ke MetaMask Mail-nya, dan dilanjutkan ke browser Chrome, dan ditambah dengan plugin MetaMask. Pada MetaMask itu, dia akan mengirimkan ke Get, Get akan MetaMask Mail-nya itu akan mengirim ke Chrome, plus plugin MetaMask. Seterusnya, seperti itu, sampai akhirnya terbentuknya jaringan blockchain Ethereum. Nah, di sini ada dompet kabut yang dimana antarmuka pengguna akhir untuk Ethereum yang dikembangkan untuk menjelajahi dan menggunakan DApps. Nah, teman-teman dapat melihat gambar akun ini. Oke, next, di sini ada penjelasan tentang dompet kabut, di mana antarmuka pengguna akhir untuk Ethereum yang dikembangkan untuk menjelajahi dan menggunakan dApps. Yaitu juga ada MIS adalah dompet Ethereum resmi dan juga di sini ada modul yang dikembangkan dan distribusikan oleh tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan ekosistem Ethereum. Lanjut di sini ada platform yang digunakan oleh para pengembang yang ingin membuat, menyebarkan dan menggunakan kontrak pintar. Di sini juga ada dompet not penuh yang berarti kita harus mengunduh seluruh blockchain Ethereum ke komputer kita. Nah,
Nah, di sini terdapat sedikit juga penjelasannya di mana dia mengirim dan menerima transaksi, dia juga menyimpan Ether, dan juga membuat dompet multi tanda tangannya, dan juga dia akan menerapkan kontrak cerdasnya. Nah, oke, next ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada instalasi of Gate, di mana di sini ada langkah-langkahnya. Kita akan masuk ke web untuk searching, yaitu Gate Ethereum-nya, ORG. Nah, sesudah itu teman-teman dapat menginstalnya. Ini proses penginstalnya ya, install. Karena saya sudah menginstalnya, saya menginstal versi Windows. Nah, sudah itu, sudahnya diinstal, teman-teman masuk ke akun, cek ke masuk ke CMD atau terminal, teman-teman dapat mengetik apt-get install software properties-nya. Setelah sudah, maka nah dia akan berjalan seperti ini. Nah, proses penginstalannya berhasil. Nah, itu tadi eh langkah-langkah penginstalannya. Di mana di sini ada penjelasan ringkasnya. Nah, pada langkah pertama tadi kita mengunjungi webnya dan kita akan mengunduh yang versi ClickGate 1817 untuk yang Windows. Dan langkah keduanya kita akan menjalankan file X-nya dan klik setuju. Lalu di sini langkah ketiga kita akan memilih Gate dan alat pengembangan dan klik berikutnya. Langsung saja ke langkah 4. Di sini kita akan menentukan folder tujuan untuk instalasi Gate dan klik installnya. Lalu terus pada langkah kelima ini kita akan periksa kemajuan instalasi dan klik selesai. Dan langkah keenam, nah yang tadi yang saya bilang bahwa saya tekan langkah keenam kita masuk ke bagian CMD-nya atau terminal dan ketik perintah get untuk memeriksa apakah instalasinya itu berhasil seperti pada video tadi. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke instalasi of Ganes. Nah, kita masuk ke webnya. Nah, install bagian versi Windows sama seperti tadi. Kalau sudah dia akan memperlihatkannya hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada berikut penjelasan ringkasnya. Nah, di mana pada Genesis itu kita akan mengunjungi situs webnya itu untuk mengunduhnya dengan mengklik yang versi Windows-nya. Nah, pada langkah kedua, kita akan menjalankan file Excel-nya dan klik berikutnya. Sesudah itu, pada langkah ketiga, kita akan menentukan folder tujuan untuk instalasi Get dan klik installnya. Dan keempat, kita akan pantau terus kemajuan instalasinya sampai kita mengklik selesai. Terus yang terakhir, dia emulator Genesis-nya itu akan terbuka, lalu kita akan mengklik lanjutkan untuk menjelajahi fitur-fitur Genesis-nya. Oke. Next, kita ke materi selanjutnya. Ini satu kan transferring Ethereum using MetaMask. Ini kita akan transfer Ethereum ke MetaMask yang punya. Di sini kita diarahkan untuk masuk ke webnya. Setelah itu kita masukkan akun kita, mengkonfirmasi. Kalau belum, tentu bisa dapat membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa nah ketika sudah masuk kita bisa melihat saldo Ethereum-nya kita dan bisa juga untuk mentransfer. Jangan lupa disalin.
Nah, seperti ini contoh hasil. Nah, di sini juga terdapat sedikit penjelasan. Nah, pada langkah-langkahnya di sini dijelaskan pada langkah pertama itu kita disuruh untuk membuka Google dan searching MetaMask di extension-nya. Lalu kita akan mengklik Get Chrome extension-nya. Lalu di sini juga kita tambahkan MetaMask ke browser Chrome-nya. Lalu juga kita akan buat kata sandi baru untuk buat akunnya dan klik akunnya. Klik akun ketika klik akun untuk melanjutkannya. Lalu kita akan disuruh membaca syarat dan ketentuan pengguna. Lalu klik terima. Nah, pada langkah keenam kita akan baca catatan privasi dan klik terima. Oke. Pada oke lanjut. Dulu. Oke, pada step-step selanjutnya 8 ini dia akan mengungkapkan kode rahasia dan klik berikutnya. 9 ini buat akun, misalnya satu masuk ke akun. Dan yang tadi saya jelaskan, dia itu akan memperlihatkan saldo kita ketika kita buka Gmail dan salin kuncinya ke salah satu akun menggunakan dengan MetaMask. Dan klik kunci pojok kanan atas untuk mendapatkan kunci pribadinya. Nah, di Galaxy itu klik pengaturan dan ubah nomor port menjadi 8545 lalu mulai ulang Galaxy-nya. Dan ini akan membuat akun baru, misal akun 2 dan kunci utama yang dapat dari Genex untuk membuat akun tersebut agar Genex terhubung dengan MetaMask dan akun yang sama di Genex dapat digunakan di MetaMask-nya. Dan di sini kita juga melihat dari saldo akun kita, misalnya yang punya saldo itu adalah 100 ETH dan kita akan mencoba di mana di sini dia akan mencoba mengirimkan sejumlah ETH-nya itu misal 20 dari akun keduanya ke akun satunya, yang dimana klik kirim dan akan dikonfirmasi. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada swarm. Kita lanjut ke swarm. 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 Nah, ya, di sini ada penjelasan bahwa swarm itu adalah platform yang mendukung penyimpanan, terdistribusi, dan menyediakan layanan distribusi konten. Nah, maka lanjut, dia juga menyediakan desentralisasi yang memadai dan penyimpanan redundan untuk catatan Ethereum guna mendistribusikan data blockchain serta kode DApp-nya. Nah, di sini ada ada beberapa penjelasan dari logo ini bahwa di sini terdapat tiga, yaitu dia memanfaatkan infrastruktur Ethereum yang mendasarinya. Terus yang kedua, berkasnya itu dibagi menjadi beberapa bagian dan disimpan dari node jaringan. Terus yang ketiga di sini protokol akuntansinya digunakan oleh rekan-rekan. Oke, next langsung saja kita ke materi selanjutnya, ke Interplanetary File System, yaitu disingkat dengan IPFS. Ini cepat aja, bosan. Nah, Nah, di sini ada IPFS, yaitu sistem berkas antar planet, yang dimana di sini ada penjelasan bahwa IPFS itu adalah sistem penyimpanan yang terdesentralisasi yang tidak terkait langsung dengan Ethereum, tetapi dapat diintegrasi dengannya. IPS juga menyimpan data dengan menggunakan distribute hash table. Lanjut dengan transfer data antar node dalam jaringan yang menggunakan mekanisme yang mirip dengan yang digunakan di BitTorrent-nya. Terus IPFS-nya itu menyediakan sistem file yang memiliki versi dan mampu menyimpan file serta melacak versinya dari waktu ke waktu.
Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada Whisper. Kita masuk ke bagian Whisper. Nah, Whisper ini adalah protokol komunikasi berbasis identitas yang memungkinkan dapps untuk berinteraksi satu sama lain. Ini contohnya. Nah, yang dimana pada gambar ini dia terdapat beberapa susunan balok, yaitu dia kekurangan, yang dimana di sini adalah kekurangan Whisper. Di sana penjelasannya yang dimana pada balok biru di atas itu tidak dapat diandalkan untuk melacak paketnya, sedangkan pada balok sebelah yang warna orange ini dia bandwidthnya rendah, sedangkan pada yang kuning ini api tingkatnya itu rendah, sedangkan pada biru muda di sebelah kiri ini adalah latensi yang tidak pasti. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Di sini kita masuk ke Ethereum Framework. Nah, di sini kerangka Ethereum yang dimana di sini ada Web 3 JavaScript, terus ada ETH JavaScript yang dimana dia menggunakan bahasa Java terhadap jenis kerangkanya. Nah, nah, di sini ada penjelasan Web 3 JavaScript-nya, yaitu dia adalah sekumpulan pustaka yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan node Ethereum jarak jauh atau lokal. Lanjut, lanjut di sini. Di sini juga dia adalah penghubung utama antara jaringan Ethereum dan dApp yang memungkinkan komplikasi penyebaran dan interaksi dengan kon- kontrak pintar. Nah, kita lanjut saja ke ETH JavaScript-nya. Di sini, nah, di sini itu dia ETH JavaScript dia sebuah utilitas JavaScript yang sangat optimal dan ringan untuk Ethereum berdasarkan web JavaScript-nya. Lanjut, dia juga dia juga memiliki semua karakter yang tidak perlu dihilangkan dari kode sumber dan ukuran kode yang dikurangi menjadi 160 KB. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, di sini ada gambar lingkungan pengembangan Ethereum terdapat tiga, yaitu ada Remix ID, ID, terus Travel, dan di sini juga ada Embark, yaitu yang memulai. Nah, Remix ID adalah sebuah compiler dan IDE berbasis browser yang memungkinkan pengguna untuk melakukan debugging transaksi dan membangun kontrak Ethereum dengan bahasa Solidity. Nah, di sini juga ada tata cara jaringan palsu dalam browser, contohnya kotak masuknya, yang dimana dia akan menyebarkan komplikasi ke kode byte, yang dimana sumber kontraknya itu dia akan mendeteksi jaringan palsu dalam browsernya. Nah, ini bentuk browsernya. Oke, kita masuk ke bagian travel. Nah, di sini ada penjelasan bahwa travel adalah lingkungan pengembangan, kerangka kerja pengujian, dan alur kerja aset untuk blockchain yang menggunakan Ethereum Virtual Machine, yaitu yang disingkat dengan EVM.
Nah, di sini ada beberapa pembagian travel, yaitu ada pembuatan kontrak, penyebaran, dan pengujian lokal. Lanjut dilakukan dengan Rankedi. Lanjut kita masuk ke Embark, yaitu memulai yang dimana lingkungan yang memungkinkan kita untuk dengan mudah mengembangkan dan menyebarkan aplikasi terdesentralisasi. Yang dimana sini ada 6 tahap, yang dimana pertama melakukan penerapan kontrak secara otomatis, yang kedua melacak kontrak yang diterapkan, yang ketiga di sini ada mengolah sistem kontrak yang saling bergantung dengan mudah, yang keempat dia melakukan deployment berbasis pengujian dengan kontrak menggunakan JavaScript, yang kelima ada mengelola berbagai jaringan seperti testnet, privatenet, dan livenet. Dan juga yang keenam ada memasukkan penyebaran ulang kontrak jika ada perubahan yang dilakukan. Lanjut di sini jaringan Ethereum, yaitu dasar dari konsensus terdesentralisasi adalah jaringan peer-to-peer dari node ke node yang berpartisipasi, yang memelihara dan mengamankan blockchain. Di mana di sini juga terdapat gambar simpul-simpulnya, dan di mana juga node itu didefinisikan sebagai perangkat atau program yang dapat berkomunikasi dengan jaringan blockchain Ethereum, yang di mana node juga disebut sebagai klien. Nah, di sini juga pada jaringan Ethereum dia menyediakan fungsi dompet dan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi itu di blockchain. Oke, lanjut di sini terdapat beberapa ringkasan penjelasan yang dimana pada gambar simpul-simpul ini, di sini dijelaskan bahwa node adalah mesin berjalan sebagai klien Ethereum, terus juga ini yang digunakan untuk menyimpan data dan mentransfer uang, terus juga dibentuk dengan menggabungkan satu atau lebih simpulnya, terus yang terakhir juga di sini dalam jaringan tersebut, setiap node itu berisi salinan blockchain. Nah, nah di sini ada jenis jaringannya. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Kita masuk ke Ethereum, dApps, dan DAOS. Di sini eh, ada penjelasan bahwa aplikasi terdesentralisasi itu adalah aplikasi yang digunakan pada jaringan dengan protokol tanpa kepercayaan untuk menghindari titik kegagalan tunggal, dan di mana juga mereka beroperasi pada jaringan komputer peer-to-peer. Nah, masuk ke di keunggulan dApps Ethereum yang dimana di sini terdapat beberapa logo fitur. Di sini ada peningkatan stabilitas, ada juga tidak ada waktu henti, ada keandalannya lebih tinggi, dan tidak ada interferensi pihak ketiganya. Ada juga kredensial otomatis diberikan melalui kontrak pintar, dan juga ada privasi dan keamanannya. Next. Nah, di sini ada contoh dApps-nya. Di sini ada beberapa. Itu ada Wavefund, Stores.io, HYC Chain, dan 4G Kaptika. Nah, di sini ada sedikit penjelasan bahwa DAO itu adalah organisasi yang dirancang untuk menyimpan aset dan menggunakan sistem pemungutan suara untuk mendistribusikan DAO sepenuhnya
yang beroperasi di blockchain dan di luar oleh protokol konsensus. Dan di sini juga mereka menunjukkan potensi blockchain untuk merevolusi institusi sosial manusia yang disebut dengan DAOS. Nah, lanjut di sini itu juga adalah perangkat lunak sumber terbuka yang memungkinkan memodifikasi yang dilakukan oleh para anggotanya. Oke, di sini terdapat proses DAO, yang dimana di sini terdapat penjelasan dari logo-logo tersebut, yang pada di sini ada satu negara yang mengandalkan pemilihan dan ingin mencegah kecurangan dalam pemungutan suara. Terus pada gambar kedua sini ada sebuah DAO yang organisasinya itu perlu atau dibentuk untuk menjaga transparansi dalam transparanannya. Terus di sini ada hal yang dipastikan dengan menyematkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya dalam kode. Lanjut di sini ada orang-orang yang berhak memilih diberi untuk memberikan suara token. Terus di sini juga ada orang-orang yang mulai memilih, di mana juga di sini setiap suara diproses di blockchain Ethereum, yang di mana dia akan memastikan transparansinya dengan memungkinkan semuanya berjalan secara terdesentralisasi. Next kita ke materi selanjutnya. Lewat. Oke, di sini ada poin penting yang dimana di sini kita sudah menjelaskan Ethereum dan konsepnya. Lalu di sini juga kita sudah eh, melakukan penginstalan Get dan Genesis di komputer kita. Dan juga di sini ada gunakan MetaMask dan hubungkan dengan Genesis-nya. Dan juga pada di sini kita juga sudah menginstal dan menggunakan MIS wallet-nya. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi dari yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.